Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rista Wiladatul Hidayah, NIM 12204183014. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi prinsip metode kuadrat terkecil. Suatu fungsi regresi populasi dalam bentuk stokastik dapat kita rumuskan menjadi rumus YI sama dengan A ditambah BXI ditambah ship membership I dengan pengamatan sejumlah N, di mana N di sini yaitu jumlah data populasi. N di sini tidak dapat diamati secara langsung, akan tetapi harus diduga dari fungsi regresi sampel dalam bentuk stokastik dapat dirumuskan dengan rumus YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI dengan jumlah sampel sebanyak N, di mana N populasi ini harus lebih besar dari N sampel. Metode kuadrat kecil atau method of least squares akan digunakan untuk menempatkan garis pada data yang diamati. Metode ini akan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan pengganggu, atau biasa kita simbolkan dengan simbol sigma EI kuadrat. Berdasarkan teori kalkulus, yaitu teori turunan, sigma EI kuadrat akan minimal jika kita menurunkannya sebanyak 2 kali. Pertama, yaitu kita turunkan terhadap A, dan yang kedua, diturunkan terhadap B. Kemudian, kita menyamakan dengan 0. Perhatikan prosedur berikut. Kita ketahui bahwa rumus dari fungsi regresi sampel stokastik yaitu YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI, di mana EI ini adalah jumlah gangguan, faktor gangguan. Sedangkan rumus umum fungsi regresi sampel yaitu YI topi sama dengan A ditambah BXI. Berarti fungsi regresi sampel dalam bentuk stokastik yaitu YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI ini dapat ditulis menjadi YI sama dengan YI topi ditambah EI, di mana bentuk dari A plus BXI ini dapat kita ubah menjadi bentuk YI topi. Atau EI sama dengan YI dikurangi YI topi. Sehingga jika kita merumuskan sigma EI, maka kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk sigma buka kurung YI dikurangi YI topi tutup kurung, di mana nilai EI ini sama dengan YI dikurangi YI topi. Sigma EI kuadrat sama dengan sigma buka kurung YI dikurangi YI topi tutup kurung kuadrat. Sigma EI kuadrat sama dengan sigma buka kurung YI dikurangi buka kurung A ditambah BXI tutup kurung kuadrat. Nah, yang YI ini, YI topi ini dapat kita ubah bentuknya ke dalam bentuk A ditambah BXI. Sigma EI kuadrat sama dengan sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung kuadrat. Ini tanda negatif atau minus ini kita operasikan ke dalam bentuk seperti ini. Negatif dikurangi min A min BXI. Nah, kita sudah dapati rumus dari sigma EI kuadrat. Selanjutnya, kita akan meminimumkan sigma EI kuadrat pertama. EI kuadrat terhadap A. Kita turunkan sigma EI kuadrat ini terhadap A.
Turunan sigma EI kuadrat terhadap A dapat kita ubah bentuknya. Yang sigma EI kuadrat ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Turunan dari sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung kuadrat terhadap A sama dengan 0 adalah 2 dikali sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung dikali negatif 1 sama dengan 0. Ini negatif 1 ini didapat dari, karena dia diturunkan terhadap A, maka min A ini turunannya menjadi negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan 2 menjadi negatif 2 dikali sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung sama dengan 0. Kita jabarkan menjadi negatif 2 buka kurung sigma YI dikurangi sigma A dikurangi sigma BXI tutup kurung sama dengan 0. Kita jabarkan lagi, yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga menjadi negatif 2 dikali sigma YI ditambah 2 kali sigma A ditambah 2B kali sigma XI sama dengan 0. Lalu kita ubah bentuk yang sigma A ini ke dalam bentuk lain, yaitu karena sigma adalah jumlah, maka kita dapat menggantikan sigma A menjadi NA, di mana NA ini adalah jumlah dari data. Nilainya sama seperti sigma A. Sehingga persamaannya menjadi negatif 2 dikali sigma YI ditambah 2 kali NA ditambah 2B dikali sigma XI sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas bagian ini. 2 kali NA ditambah 2B kali sigma XI ke ruas kiri. Sehingga bentuk persamaannya menjadi negatif 2 kali sigma YI sama dengan negatif 2 NA dikurangi 2B dikali sigma XI. Lalu kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 2. Sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma YI sama dengan NA ditambah B kali sigma XI. Nah, ini kita beri simbol, kita beri persamaan ini, yaitu persamaan 5.1. Nah, jika diturunkan, ternyata sigma XI kuadrat ini jika diturunkan terhadap A, maka menghasilkan rumus sigma YI. Selanjutnya kita akan menurunkan sigma XI kuadrat terhadap B. Sigma I kuadrat terhadap B kita turunkan. Nah, ini kita ubah bentuknya terlebih dahulu sigma EI kuadrat ini ke dalam bentuk ini. Sehingga persamaannya menjadi turunan dari sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung kuadrat terhadap B sama dengan 0, yaitu 2 dikali sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung dikali negatif XI. Nah, yang negatif ini kita kalikan dengan 2 sehingga bentuknya menjadi negatif 2 dikali sigma buka kurung YI dikurangi A dikurangi BXI tutup kurung dikali XI sama dengan 0. Lalu kita jabarkan lagi sehingga menjadi negatif 2 dikali sigma XI YI dikurangi sigma A XI dikurangi sigma BXI kuadrat. XI kuadrat ini dari mana? Yaitu dari negatif BXI dikali XI.
sehingga bentuknya seperti ini, sama dengan 0. Lalu kita kalikan negatif 2 ini ke dalam bentuk yang ada di dalam kurung ini, kita jabarkan sehingga menjadi negatif 2 dikali sigma xi yi ditambah 2a dikali sigma xi ditambah 2b dikali sigma xi kuadrat sama dengan 0. Lalu bentuk ini 2a dikali sigma xi ditambah 2b dikali sigma xi kuadrat. Ini kita pindah ruas ke ruas kiri sehingga bentuk persamaannya, maksud saya dipindah ruas ke sebelah kanan sehingga bentuk persamaannya menjadi negatif 2 dikali sigma xi yi sama dengan negatif 2a dikali sigma xi dikurangi 2b dikali sigma xi kuadrat. Lalu kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma xi yi sama dengan a dikali sigma xi ditambah b dikali sigma xi kuadrat. Bentuk persamaan ini kita simbolkan dengan bentuk persamaan 5.2, di mana persamaan 5.2 ini didapat dari turunan sigma ei kuadrat terhadap b. Selanjutnya dari persamaan 5.1 yaitu sigma yi sama dengan na ditambah b kali sigma xi, ini kita bagi kedua ruas dengan n. Sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma yi ini dibagi n ya tadi, sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma yi dibagi n sama dengan na dibagi n ditambah b dikali sigma xi dibagi n. Nah, n di sini dapat kita coret sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma yi dibagi n sama dengan a ditambah b kali sigma xi dibagi n. Lalu kita ingin mencari rumus a sehingga kita dapat memindahkan ini b kali sigma xi dibagi n ini dipindah ruas ke ruas kiri sehingga bentuk persamaannya menjadi a sama dengan sigma yi dibagi n dikurangi b dikali sigma xi dibagi n. Kalian harus ingat bahwa bentuk dari sigma yi dibagi n itu sama dengan rata-rata y, dan bentuk dari sigma xi dibagi n itu sama dengan bentuk rata-rata x. Sehingga didapat rumus yaitu a sama dengan rata-rata y dikurangi b kali rata-rata x. Sedangkan persamaan 5.2 untuk nilai a ini kita ganti dengan rata-rata y dikurangi b kali rata-rata x sehingga diperoleh rumus sigma xi yi sama dengan a dikali sigma xi ditambah b dikali sigma xi kuadrat. Nah, nilai a di sini kita ubah dengan yang diketahui di sini, dengan ini. Sehingga bentuknya menjadi sigma xi yi sama dengan buka kurung rata-rata y dikurangi b kali rata-rata x tutup kurung dikali sigma xi ditambah b dikali sigma xi kuadrat. Lalu bentuk dari rata-rata y ini
dan rata-rata X, kita ubah bentuknya menjadi sigma XI YI sama dengan buka kurung sigma YI dibagi N dikurangi B dikali sigma XI dibagi N tutup kurung dikali sigma XI ditambah B kali sigma XI kuadrat. Nah, ini kalian harus ingat rumus dari rata-rata X ini sama dengan sigma XI dibagi N, sedangkan rata-rata Y itu sama dengan sigma YI dibagi N. Lalu kita kalikan yang di dalam kurung ini dengan sigma XI. Sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma XI YI sama dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikurangi B dikali buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat dibagi N ditambah B dikali sigma XI kuadrat. Lalu kita pindah ruas yang ini sigma XI dikali sigma YI dibagi N ke ruas kiri sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N sama dengan negatif B dikali buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat dibagi N ditambah B dikali sigma XI kuadrat. Karena ini sama-sama memiliki B, maka dapat dikelompokkan. Sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N sama dengan B dikali sigma XI kuadrat dikurangi buka kurung sigma XI kuadrat dibagi N tutup kurung. Lalu kita dapat memperoleh rumus B, yaitu B sama dengan sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N per sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat dibagi N. Nah, persamaan ini kita namai dengan persamaan 5.3, di mana kita sudah memperoleh rumus dari B. Namun, nilai B juga bisa dicari dengan melalui persamaan ini. Persamaan sigma XI YI sama dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikurangi B dikali buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat dibagi N ditambah B dikali sigma XI kuadrat bisa juga diubah menjadi bentuknya menjadi bentuk ini sama-sama kita kalikan N. Kita kalikan dengan N sehingga bentuknya menjadi N dikali sigma XI YI sama dengan sigma XI YI dikurangi B buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat ditambah B kali N dikali sigma XI kuadrat. Ini tadi N-nya hilang ya karena kan sama-sama dikali N, ini penyebut dan pembilang bisa dicoret. Lalu kita pindah ruas yang sigma XI YI ini ke ruas kiri sehingga bentuk persamaannya menjadi N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI YI sama dengan, nah karena ini sama-sama memiliki B, maka B ini bisa kita kelompokkan dan kita keluarkan sehingga menjadi B dikali N kali sigma XI kuadrat dikurangi buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat. Lalu dikurung lagi. Nah, kita peroleh rumus dari B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat.
Nah, ini rumus B selain dari pembuktian yang tadi. Misalkan X kecil I sama dengan X besar I dikurangi rata-rata X, dan Y kecil I dikurangi Y besar I. Mohon maaf, maksud saya Y kecil I sama dengan Y besar I dikurangi rata-rata Y, maka sigma X kecil I Y kecil I sama dengan sigma buka kurung X besar I dikurangi rata-rata X dikali buka kurung Y besar I dikurangi rata-rata Y tutup kurung. Nah, nilai yang X kecil I dan Y kecil I ini kita ubah bentuknya sesuai yang dimisalkan itu ini, sehingga ini kedua ini yang di dalam kurung ini kita operasikan sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma X kecil I Y kecil I sama dengan sigma buka kurung X besar I Y besar I dikurangi X besar I rata-rata Y dikurangi X rata-rata X dikali Y besar I ditambah rata-rata X kali rata-rata Y. Ini saya hapus biar kelihatan. Y. Lalu kita operasikan, maksud saya kita jabarkan bentuknya, yaitu menjadi sigma X kecil I Y kecil I sama dengan sigma X besar I Y besar I dikurangi sigma X besar I Y rata-rata Y dikurangi sigma rata-rata X dikali Y besar I ditambah sigma rata-rata X dikali rata-rata Y. Nah, bentuk dari rata-rata Y dan rata-rata X ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Sigma X kecil I Y kecil I sama dengan sigma X besar I Y besar I dikurangi buka kurung sigma X besar I Y besar I tutup kurung dibagi NI dikurangi buka kurung sigma X besar I Y besar I tutup kurung dibagi NI ditambah N dikali X besar I Y besar I dibagi N kuadrat. Kenapa ini N kuadrat? Karena bentuk dari sigma X ini kan sama dengan, mohon maaf maksud saya, ini yang sigma ini kita ubah menjadi N dikali ini rata-rata X dan Y. Nah, rata-rata X dan Y ini kita ubah bentuknya menjadi sigma XI dibagi N dan sigma YI dibagi N, sehingga karena N-nya ada 2 sehingga N kali N sama dengan N kuadrat. Lalu kita coret ini N-nya sehingga N-nya tinggal 1. Bentuk operasinya menjadi persamaannya misalnya menjadi sigma XI YI sama dengan sigma X besar I Y besar I dikurangi sigma X besar I Y besar I dibagi N dikurangi sigma X besar I Y besar I dibagi N ditambah sigma X besar I Y besar I dibagi N. Nah, ini bisa kita coret, kan ini hasilnya 0 sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma XI X kecil I Y kecil I sama dengan sigma X besar I Y besar I dikurangi sigma X besar I Y besar I dibagi N. Nah, ini kita sudah mendapat rumus
dari sigma X kecil I, Y kecil I. Lalu selanjutnya kita akan dari rumus sigma xi kuadrat, karena tadi kita sudah memisahkan rumus x kecil i ini dengan ini, maka kita operasikan. Kita jabarkan bentuknya menjadi sigma x kecil i kuadrat sama dengan sigma buka kurung x besar I kuadrat dikurangi 2 kali X besar I dikali rata-rata X ditambah rata-rata X kuadrat. Lalu kita jabarkan lagi sehingga bentuknya menjadi sigma X kecil I kuadrat sama dengan sigma X besar I kuadrat dikurangi 2 kali sigma X besar I dikali rata-rata X ditambah sigma rata-rata X kuadrat. Nah, yang bentuk sigma ini kita ubah menjadi N kali rata-rata X kuadrat sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma X kecil I kuadrat sama dengan sigma X besar I kuadrat dikurangi 2 kali sigma X besar I dikali rata-rata X ditambah N kali rata-rata X kuadrat. Lalu bentuk yang ini X kuadrat, maksud saya rata-rata X kuadrat kita ubah ke dalam bentuk sigma xi kuadrat dibagi N. Nih. Sehingga bentuk persamaannya menjadi sigma X kecil I kuadrat sama dengan sigma X besar I kuadrat dikurangi 2 kali sigma X besar I dikali rata-rata X ditambah N dikali buka kurung sigma xi tutup kurung kuadrat dibagi N kuadrat. Nah, ini bisa kita coret N-nya, ini tinggal 1 ya N-nya. Sehingga bentuknya menjadi ini, sigma X kecil I kuadrat sama dengan sigma X besar I kuadrat dikurangi 2 kali sigma X besar I dikali buka kurung sigma X besar I dibagi N ditambah buka kurung sigma X besar I tutup kurung kuadrat dibagi N. Nah, ini yang rata-rata X ini juga kita ubah bentuknya menjadi ini. Bentuk seperti ini. Lalu kita operasikan sehingga bentuknya menjadi sigma X kecil I kuadrat sama dengan sigma X besar I kuadrat dikurangi 2 kali buka kurung sigma X besar I tutup kurung kuadrat dibagi N ditambah buka kurung sigma X besar I tutup kurung kuadrat dibagi N. Karena ini negatif 2 ditambah 1, nah di sini kan koefisiennya 1, maka jika dioperasikan bentuknya menjadi sigma X kecil I kuadrat sama dengan sigma X besar I kuadrat dikurangi buka kurung sigma X besar I tutup kurung kuadrat dibagi N. Sehingga nilai B pada persamaan regresi dapat juga dihitung dengan rumus di bawah ini. B sama dengan sigma XI dikurangi sigma XI dibagi sigma YI dibagi N per sigma X besar I kuadrat dikurangi buka kurung lagi sigma XI tutup kurung kuadrat dibagi N tutup kurung. Nah, bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk sigma X kecil I Y kecil I. Sedangkan yang ini dapat kita ubah bentuknya menjadi sigma X kecil
I kuadrat. Jadi rumus sederhananya B, yaitu kita dapat menggunakannya B sama dengan sigma X kecil I, Y kecil I dibagi sigma X kecil I kuadrat, di mana X kecil I ini dapat kita cari dengan rumus X besar I dikurangi rata-rata X. Sedangkan Y kecil I dapat kita cari dengan rumus Y besar I dikurangi rata-rata Y. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa materi prinsip metode kuadrat terkecil itu sebenarnya untuk mencari rumus dari A dan B, di mana yang diketahui yaitu rumus fungsi regresi sampel stokastik, yaitu berbunyi YI sama dengan A ditambah BXI ditambah EI, di mana EI-nya ini adalah gangguannya, faktor pengganggu. Sedangkan rumus fungsi regresi sampel itu YI topi sama dengan A ditambah BXI. Kalau yang stokastik itu ketambahan EI, kalau yang fungsi regresi sampel itu tidak ada EI-nya. Cukup dengan YI topi sama dengan A ditambah BXI. Lalu untuk mencari nilai A dan B ini kita menggunakan rumus A, yaitu sama dengan rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Sedangkan untuk rumus B kita menggunakan rumus B sama dengan sigma X kecil I, Y kecil I dibagi sigma X kecil I kuadrat. Lalu untuk mencari nilai dari sigma X kecil I, Y kecil I ini kita dapat menggunakan rumus ini. Sigma X kecil I, Y kecil I sama dengan sigma X besar I, Y besar I dikurangi sigma X besar I, Y besar I dibagi N. Sedangkan untuk mencari rumus sigma X kecil I kuadrat ini kita menggunakan rumus ini. Sigma X kecil I kuadrat sama dengan sigma X besar I kuadrat dikurangi buka kurung sigma X I tutup kurung kuadrat dibagi N. Jadi inilah rangkaian dari proses mendapatkan rumus A dan B untuk memenuhi rumus dari fungsi regresi sampel maupun fungsi regresi sampel stokastik. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat.